Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online hari ini. Kita sama-sama percaya bahwa hadirat Tuhan bisa kita temukan dimanapun saat kita mencarinya. Ada satu ayat firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami, untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami. Hari ini kami mendengarkan ibadah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kami. Kami mau memuji Engkau juga Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu untuk boleh menjadi bekal kekuatan kami melangkah ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, sebab Tuhan kita baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji-Mu Tuhan, bersama-sama kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, dengan segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Ampunilah semuanya dosa kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau segala dosa kami.
Engkau yang akan kembali pulihkan kami, mengembalikan kami kembali ke jalan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Mari kita bersama-sama menyanyikan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melanjutkan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu di dalam kami, karena bersama dengan Engkau kami tahu, kami bisa bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. sepenuh jiwaku Tuhan, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Ku Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami akan ku berjalan kan Tuhan.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempujikan lagu ini bersama-sama. Kita mau sama-sama komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau membiarkan Tuhan untuk memimpin setiap langkah hidup kita ke depan. Kita sama-sama tidak mengerti, tak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi biarlah kita tetap memiliki iman, percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pujikan bersama-sama. Apabila tamat tugasku, Kau beriku kemenangan-Mu. Takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Mari bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku Tuhan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Tenanglah kini hatiku, ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di setiap waktu, di setiap saat Tuhan. Setiap saat dan kerja tetap ku rasa. Mari bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku, Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas, Jalan Sartono SA2 Malang. Senang berjumpa kembali melalui ibadah online ini. Hari ini kami akan mengetengahkan tema Allah menuntun umatnya. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman Allah yang hamba-Mu beritakan. Biarkan firman Allah ini menjadi berkat tersendiri, sehingga kami tidak khawatir di dalam perjalanan hidup kami, seperti bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, tempat kediaman yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, berjalan dari padang gurun menuju tanah Kanaan bukan hal yang mudah, karena mereka berjalan dalam perjalanan yang tanpa persiapan, tanpa peta, dan tidak mengerti keadaan apa yang terjadi di dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Yang dilakukan adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sedangkan kedepannya orang Israel ini tidak tahu. Demikian juga kita Bapak Ibu, 2-3 bulan atau sehari 2 hari kita tidak tahu apa yang kita jalani ini. Apakah musibah, apakah keberuntungan, apakah penyakit, apakah kesehatan, kita tidak tahu. Tapi kita tetap akan berjalan dan menjalaninya itu semua. Namun jangan khawatir, di tengah perjalanan kita menuju Kanaan Samawi, sama seperti bangsa Israel, kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan dituntun oleh Allah kalau kita mau menjadi umatnya. Sebab itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tolong dilihat ya dan dibaca bersama-sama. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ibu bapak saudara, sekali lagi, tetapi Allah menuntun bangsa itu berjalan berputar melalui padang gurun menuju laut dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel itu dari tanah Mesir. Jadi dari tanah Mesir, orang-orang Israel itu tidak dengan persiapan yang bagus. Mereka tergesa-gesa dan mereka juga membawa kakek nenek, opa oma, mereka membawa anak-anak, mereka membawa ternak. Jadi sangat ribet dan perjalanannya ini sangat lamban. Karena apa? Karena mereka berjalan dengan barisan keluarga dan ternak yang mereka bawa. Jadi Bapak Ibu repot. Namun kita melihat bahwa perjalanan yang repot itu Allah menuntun berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ada 3 perkara yang akan dihadapi oleh Israel dengan perjalanannya melalui start dari Mesir sampai ke padang gurun. Yang pertama, dia harus melewat padang gurun.
yang banyak sekali masalahnya, ya, keterbatasan akan makanan, persediaan logistik itu akan menyiksa orang. Bahkan bukan hanya itu, perjalanan yang berikutnya harus menghadapi laut Tebrau yang ganas dan dalam, yang ombaknya sanggup menerkam, menenggelamkan semua orang Israel. Dan juga bukan hanya itu, orang Israel ini akan menghadapi bangsa-bangsa di tengah padang gurun yang bisa menyergap, berperang begitu mendadak. Dan itu lawan yang sangat empuk orang Israel, karena orang Israel tidak siap sedia untuk berperang, karena dia hanya rakyat yang bekerja keras pada zaman Fir'aun. Dia bukan prajurit, dia tidak membawa alat peperangan, dan itu resiko yang luar biasa. Dan kita melihat, ibu bapak saudara, perhatikan kata-kata ini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu. Jadi ketika kita berpikir kalau Allah menuntun, bukan berarti semuanya baik, jalan lurus mulus, tidak ada masalah, tidak. Allah menuntun, kita lihat, berputar melalui padang gurun, menghadapi Tebrau, dan berperang kepada bangsa-bangsa yang akan dihadapi. Tiga hal ini adalah cobaan atau ujian atau masalah yang sangat pelik, masalah yang dalam, dan bahkan nyawa taruhannya. Inilah yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Kenapa? Ya, memang Tuhan mau melihat seberapa jauh kesetiaan kita, seberapa jauh kemauan kita untuk takut akan Tuhan di sana terbukti. Dan ternyata ibu bapak saudara, dari sekian ratus ribu orang, bahkan mungkin bisa jutaan, hanya 2 orang yang selamat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan padang gurun di depan kita, yang penuh dengan tantangan Tebrau di depan kita, mungkin musuh-musuh di depan kita. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Allah menuntun umatnya. Seperti apa Allah menuntun umatnya? Dan ketika Allah membawa mulai dari Mesir ke padang gurun sampai ke Kanaan, yang pertama kita lihat yang pertama, Allah berpikir sebelum umatnya berpikir. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi marilah kita melihat apa yang terjadi dari peristiwa bangsa Israel ini. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sanggup, mari kita serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang berpikir untuk kita. Mari kita akan lihat buktinya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan, ada dua jalan. Yang pertama, jalan melalui negeri orang Filistin. Itu paling dekat, ketika mereka berjalan mungkin seminggu. Yang kedua, perjalanan melalui padang gurun yang telah ditempuh oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Tetapi Allah berpikir, karena Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik, Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita, siapa yang menggali lubang untuk kita tidak tahu. Namun itu pasti. Makanya Allah berpikir, lebih baik aku ganti haluan. Kita lihat, Tuhan berkata, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Sebetulnya jalan paling dekat. Kenapa? Karena di sana orang Filistin, orang yang kuat, tentaranya hebat-hebat, semua sudah siap berperang.
Jangan-jangan orang Israel banyak yang dibunuh dan nanti lari dan kembali ke Mesir lagi. Lebih baik padang gurun. Sekalipun padang gurun ini juga bagian tantangan, tetapi Allah membawa ke sana dengan pelan-pelan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat tantangan yang lebih hebat, lebih dahsyat menghadapi bangsa Filistin yang hebat. Allah tahu bahwa bangsa Israel itu pasti kalah karena tidak siap berperang. Karena mereka membawa anak-anak, mereka membawa ternak, mereka membawa banyak harta yang ada. Mereka tidak siap berperang. Itu sebabnya Allah berpikir untuk berputar melalui padang gurun sekalipun jauh supaya mereka selamat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita, saya dalam pelayanan juga tidak semulus yang saya inginkan, yang saya imani. Begitu banyak masalah silih berganti. Tetapi justru 30 tahun lebih saya menggembalakan, bahkan 35 tahun saya menggembalakan. Begitu banyak suka dan duka. Allah menuntun, Allah berpikir. Ketika kami memulai membangun gereja, begitu berat untuk mencari izin, namun di sana Allah berpikir sebelum kami berpikir, dan sampai semuanya terjadi. Itulah yang saya hadapi. Bapak Ibu, kalau ada masalah, serahkan sama Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir. Allah akan bertindak kalau kita menjadi umat-Nya. Penting Bapak Ibu. Apakah kita umat Tuhan? Ini menjadi penting. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mau menuntun umat-Nya? Bukan hanya Allah berpikir sebelum umat-Nya berpikir. Jadi tidak perlu repot-repot. Kalau kita nggak sanggup, letakkan, jalani saja, syukuri saja. Berkali-kali kami merasa tidak sanggup, kami tetap jalani, tetap setia, tetap sungguh. Di sana ada mukjizat-mukjizat itu muncul. Yang kedua, apa buktinya Allah menuntun umat-Nya? Allah berjalan di depan umat-Nya. Jadi ketika pergi dari Mesir ke Kanaan, mereka tidak membawa peta, jangankan peta. Mereka hanya nekat karena dipimpin oleh Musa. Musa sendiri tidak mengerti karena belum pernah ke Kanaan. Jadi semua serba bingung karena tidak mengerti jalan yang harus dijalani. Tetapi Allah berjalan di depan umat-Nya, menjadi petanya, menjadi penunjuk jalannya. Mari kita lihat Ibu Bapak ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Luar biasa. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua yang dijalani oleh umat Israel itu adalah melalui tiang awan dan tiang api di depan mereka. Kalau siang melalui tiang awan, kalau malam melalui tiang api. Kalau tiang api berhenti, berhenti. Kalau tiang awan berhenti, berhenti. Kalau tiang awan dan api itu berjalan, berjalan. Jadi menurut, coba kalau tidak menurut pimpinan Tuhan, kita tersesat. Berapa banyak orang, ya, Kristen yang tidak menurut pimpinan Tuhan, tersesat. Saya melihat dari kacamata saya, orang-orang yang saya gembalakan mulai dari anak-anak hingga remaja hingga sekarang punya anak, ya, mereka yang sungguh dekat dengan Tuhan, mereka hidup lebih baik daripada mereka yang tidak menurut Tuhan. Pontang-panting, bahkan mungkin hampir mati. Itu fakta. Mari mulai hari ini saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, mari kita tetap melihat pimpinan kita. Siapa? Tuhan sendiri. Kalau Dia berkata berjalan, berjalan. Kalau Dia berkata berhenti, berhenti. Lewat siapa? Ya tentunya
pimpinan kita tidak langsung dari Tuhan. Umat Tuhan ketika melihat Musa dekat dengan Tuhan, umat Tuhan merasa tidak berani, silau, apalagi melihat Tuhan pasti mati. Ya, kalau sekarang pimpinan yang secara tidak langsung itu bukan Tuhan, gembala sidang. Ikuti perintah gembala sidang, ikuti perintahnya beliau. Beliau itu adalah pemimpin rohani yang menjaga jiwamu. Ingat itu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Ibrani 13 ayat 17. Hei saudara-saudara, hormati pemimpinmu rohani karena dia menjaga jiwamu. Jadi Bapak Ibu, para pemimpin rohani itu bertanggung jawab menjaga jiwa untuk bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu dengar apa yang dikatakan pemimpinmu, para gembala, turuti dia, jangan sampai tidak. Salah satu cara untuk kita selamat dari padang gurun, untuk kita selamat dari tebrau, untuk kita selamat dari musuh-musuh, turuti perintah gembala, dia yang dipakai menjadi tiang awan dan tiang api untuk memimpin kita. Saat berjalan, saat berhenti. Dia sanggup menerangi kita di tengah kegelapan. Dan dia juga sanggup membuat kita teduh di tengah panasnya matahari. Ya, yang berikutnya Ibu Bapak Saudaraku, apa kata Tuhan? Yang pertama, ketika Tuhan menuntun umatnya, Allah berpikir sebelum umatnya berpikir. Yang kedua, Allah menuntun umatnya, Allah berjalan di depan umatnya. Yang terakhir, yang ketiga, Allah menjadi pelindung umatnya. Allah menjadi pelindung umatnya. Yakin bahwa ini pasti terjadi. Coba kita baca ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada dalam siang hari, dan tiang api itu pada malam hari di depan bangsa itu. Kenapa? Kenapa tiang awan itu selalu ada di siang hari? Kenapa tiang api itu ada di malam hari? Tidak semaunya, karena justru itu untuk melindungi umatnya yang berjalan di padang gurun. Siang hari itu cuaca begitu panas, untuk anak, untuk ternak bisa mati kepanasan. Tetapi oleh perlindungan tiang awan ini, sehingga mereka selamat dan mereka bisa berjalan melakukan perjalanan menuju ke Kanaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yuk kita semakin sadar, di tengah-tengah panasnya dunia ini, Allah akan menjadi tiang awan bagi kita untuk melindungi perasaan kita, untuk melindungi hati kita, untuk melindungi hidup kita, anak kita, usaha kita, ternak kita, apa yang kita miliki dilindungi sampai kita tetap hidup melakukan perjalanan sampai ke Kanaan. Dan yang kedua, Allah menjadi tiang api. Allah menjadi tiang api pada waktu malam, pada waktu dingin, sehingga mereka tidak kedinginan, sehingga mereka berjalan di tengah kegelapan dapat terangnya sinar api dari tiang api itu. Jadi Bapak Ibu, makanya firman Allah itu ada pujian, firman itu terang bagi jalanku, firman itu pelita bagi kakiku, itu firman. Mari kita mestinya kalau sadar bahwa hidup kita ini di tengah padang gurun, hidup kita ini menghadapi tebrau, hidup kita ini menghadapi musuh, yuk jadilah umat Tuhan yang baik. Salah satunya ya ngikuti apa yang gembala sidang ikuti, setia kepadanya, maka kita akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku, kembali saya ingatkan, Allah menjadi pelindung. Beberapa waktu yang lalu, COVID yang terjadi pada saat ini
Ternyata tidak serta-merta COVID itu lalu. Gereja kami hampir lebih dari 30 orang yang kena COVID, dan itu ngeri Bapak Ibu Saudara. Dan mereka itu orang-orang yang punya histori yang sudah tua-tua. Mereka punya penyakit-penyakit turunan, penyakit-penyakit bawaan, jantung lemah, gula tinggi, liver, kemudian kolesterol, triglycerid naik, dan banyak lagi yang lain. Dan mereka itu dipastikan mati. Dan ada yang sampai di rumah sakit hampir mati. Tapi tiap sore saya selalu mengadakan perjamuan dengan mereka. Selalu ada Zoom dengan mereka. Dan yang luar biasa, saya tidak pernah tahu ada orang yang berkata, "Pak Pendeta, tolong, aku sudah 2 minggu ini, sudah 2 minggu ini aku sakit COVID, dan kami mengasingkan diri. Kemudian besok akan swab, doakan supaya negatif." Kita berdoa. Kemudian siang harinya dia berbicara, "Pak Pendeta, saya sudah tidak sanggup lagi." Kenapa? Saya masih positif. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini keluar rumah dari isolasi mandiri. Dia pergi ke gereja, minta didoakan pada kondisi positif. Waktu itu antara saya menolak atau tidak. Tapi hati saya sebagai gembala tidak. Bagaimana perasaan hatinya kalau saya tolak? Saya terima dalam kondisi sakit COVID positif. Saya doakan dia, dan saya katakan pulang di rumah. Dan ternyata puji Tuhan, dari semuanya ini Tuhan lalukan. Tuhan menjadi pelindung kami di tengah keganasan kematian yang menakutkan. Kami juga diselamatkan. Jemaat kami tidak ada satupun yang mati karena COVID. Bahkan semua hidup dan sekarang juga melayani. Puji Tuhan, Dialah yang akan melindungi kita dari bahaya-bahaya yang kita tidak tahu. Sebab itu marilah, kita saat ini tidak mengerti apa yang terjadi. Ini akan terjadi lagi COVID yang lain, yang saat ini sudah merapat lagi, COVID Omikron dan lain sebagainya. Tapi mari kita percaya, Tuhan, aku mau menjadi umat-Mu. Dia akan berpikir sebelum kita berpikir. Dia akan berjalan di depan kita untuk menghalau musuh kita. Dan Dia akan menjadi pelindung kita ketika kita tersakiti. Dan itu pasti. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh firman-Mu menguatkan kami. Kami tidak takut berjalan di depan padang gurun. Kami akan percaya Engkau menuntun umat-Mu, dan kami ini umat-Mu. Kami sangat percaya dan kami mau tetap setia mendengar apa yang Bapak Gembala kami itu beritakan melalui firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, jika berhenti kami berhenti, jika berjalan kami berjalan. Dalam nama Yesus, berkati Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang semakin hari semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak takut dengan padang gurun, teberau, musuh yang besar. Tidak takut dengan kematian, karena kami dituntun Tuhan. Dalam nama Yesus kita bersama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu, dan biarkan berkat itu akan terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tak
percaya Engkau ada bersama dengan kami di setiap waktu, di setiap saat Tuhan. Setiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Mari bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, takkan ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, takkan ku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, takkan ku dipegang teguh. Hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, takkan ku dipegang. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, takkan ku dipegang teguh. Hatiku berserah. Hatiku berserah penuh, takkan ku dipegang teguh. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan baptisan air bagi bapak, ibu, atau saudara dan saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera di layar Anda. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. GBT Kristus Pelepas Malang akan ada kunjungan mahasiswa praktik dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami mewakili segenap jemaat, tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan selamat datang dan selamat melayani bersama di GBT Kristus Pelepas Malang. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang
yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk warta sabda yang telah kami terima. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, dan kami boleh mengamalkannya. Bapa, berkatilah hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat hari ini. Kiranya hamba-Mu ini pelayanannya makin berkenan dan makin menjadi saluran berkat di mana saja hamba-Mu berada. Bapa, kami mendoakan untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang saat ini memerlukan uluran tangan Tuhan, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan iman, mereka yang terdampak karena pandemi yang berkepanjangan ini, mereka yang sedang mencari mata pencarian yang baru, mereka yang Bapa kesepian di hari-hari ini, yang telah lanjut usia dan memerlukan penghiburan ya Bapa, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kiranya dalam setiap unit pelayanan, baik di cabang-cabang dan pos PI, Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di hari-hari pandemi yang berkepanjangan, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi, baik kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, dengan seluruh jajaran pemerintahan di pusat, tingkat 1 dan daerah, dan juga kami mendoakan untuk Kota Malang. Bapak, bantulah agar kami semua dapat bekerja sama demi menanggulangi pandemi ini dan untuk kesejahteraan masyarakat. Bantulah agar kami semua dapat bekerja sama. Terima kasih ya Bapa. Dan tolonglah setiap anak-anak Tuhan yang hari ini juga beribadah di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat yang penuh tantangan, karena mereka harus mempertahankan iman mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu dalam kegiatan sehari-hari, firman Tuhan tetap memandu perjalanan saudara-saudari, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
pulang. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.